Allahumma sholli ala Muhammad. Tembang itu berjudul Leri-lir. Saya yakin wong Rimbo Bujang sama hafal dengan tembang itu. Halo, aku didengerin apa enggak sih? Oh ya, makasih. Tembang itu udah sangat akrab dengan telinga kita. Bahkan akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh grup-grup sholawat, grup-grup hadrah. Terlebih kalau yang melantunkan itu ikonnya sholawat Indonesia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Masya Allah, no hati bisa terecep. Emang beliau suaranya khas, mentul. Nek wis kate nembang guyu tak antemi pisan. Aku nirokke ngene ku yo ben entuk barokah yo. Ya udah enggak jadi dilantunkan. Timbang diguyu kok. Coba masih hafal enggak? Leri-lir tandure wis sumilir. Ayo nyaut, sing gak melu jawab, gak melu nyaut mati dhisik. Leri-lir tandure wis sumilir tak ijo. Royo kok loyo. Royo tak sengguh penganten anyar. Cahangon penekno blimbing kuwi. Lah ini nanti filosofinya luar biasa. Kenapa harus blimbing? Kok enggak gini? Cahangon penekno kates kuwi kok enggak ngono. Tapi blimbing. Ini filosofi. Lunyu penek ana kanggo mbasuh Dodotiro kumitir bedaing pinggir dondomono jelumatono kanggo sebo mengko sore sik kotak infak ojo keliling sik kok sik tak saduki nanti di komando bareng sholawatan. Kapan melaku terus aku gak ngira ceramah mandek biar lebih tertib nanti bareng-bareng di komando sama sholawatan. Ini zaman melaku dewi keselir oleh 2000-an. Manuto, kapan melaku aku gak kira ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanggo sebo, mumpung Padang, mumpung Jembar, do surao. Subhanallah. Tembang ini ditutup dengan kalimat do surao surah hore. Ini pelajaran berharga, penting banget bahwa penutup kehidupan kita itu harus surak hore, jangan cuma ngawe-awe. Maka tembang tadi diakhiri dengan do surao surak hore. Akhir hidup kita harus bisa surak hore, jangan cuma awe-awe. Surak hore itu gambaran orang yang gembira. Surak hore itu simbol kebahagiaan. Surak hore itu sama dengan tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan itu kan kegembiraan, kebahagiaan. Nah kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh nggak cuma di sini, di situ juga. Lah iki kok tak terangno. Ilmu ngene iki larang. Lah nek trimo faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ai hadza faslun. Gampang nduk kuwi. Ora usah mbok pamer-pamerno akeh sing iso nek trimo ngono kuwi. Ya kreatif, santri sekarang itu harus kreatif. Kitab kuning, ya kitab kuning wajib kita pertahankan. Wajib hukumnya kita pertahankan. Tapi harus lebih kreatif lagi ya santri sekarang. Ini gak ngono, gak payu. Lo yang lain udah tekan bulan loh, kene utak-utak faslun. Ono upas no alun-alun, ngono ae. Menengok dadi bangku ora iso maca ngono kuwi. Oke. Nah, ini sesungguhnya perjalanan. Diawali gini. Bu. Mengajarkan ke anak
tembang, nyanyian, bagus. Tapi yang ada nilai filosofinya, ada kandungan maknanya, yang bernuansa mendidik. Sekarang tuh banyak tembang-tembang yang tidak mendidik. Wong tuane senengane nyetel bojo galak, tali kotang. Coba nasyid, sholawat kayak yang tadi dilantunkan itu. Bagus itu. Raqqat aynaya syauqan, apik ngono iku. Wa li thayyibata darfat ishqan, apik. Model ngono-ngono kuwi bojo galak. Sorry ya, kayak lir-lir, seluku-seluku batok yang penuh filosofi kayak gitu. Itu sekarang malah dianggap kuno. Maaf. Kok metu wentenge ngrungokno tenanan to ora to wong-wong? Boleh saya mengkritisi ya, banyak tembang-tembang anak-anak itu yang menurut saya tidak mendidik. Halo? Nah, anak masih kecil kok diajari tembang serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Oh, anak masih kecil kok diajari serong. Padahal dalam Islam itu harusnya ihdinas siratal mustaqim, tanamkan sejak dini, tunjukkan jalan yang lurus. Lah kok diulangi nyanyi serong ke kiri, serong ke kanan. Nanti besarnya anak muda di pelakor. Ini sing tuwek ya ora ngerti pelakor ya apa. Nek lanang ya dadi pebinor. Halo, halo, coba biar adil ya, ibu nyauti lanjutannya tembang ini. Nanti saya tunjukkan di mana kesalahannya. Kadang anak dididik untuk kurang ajar sama orang tuanya. Disauti nggih? Sauti nggih? Kapan nggak disauti? Nggak situ ceramah. Pada hari Minggu, kurang semangat. Pada hari Minggu naik delman istimewa. Ora ini bapak kok dilunggui. Ini kan nggak bener tuh. Anak masih kecil kok diajari kurang ajar. Masa muka ayahnya kok diduduki? Nah, kalau di delman itu nggak di muka namanya, di depan. Halo. Iki umek ya apa iki? Penjarno buka dhewe-dhewe lho. Kaya ora duwe tangan ae. Kan balik. Ganggu pemandangan. Udah, kalau saya udah ceramah, sudah tidak ada panitia bidang intik-intik. Fokus. Senengane ganggu kaya gak ngerti aku balik-balik ngaji nang kene kok. Kadang aku mutung nyesel kamu. Susah cari kesempatan kayak gini. Kadang anak diajari menghayal, dididik untuk jadi pelamun, penghayal. Anak itu harus diajarkan yang logis, yang realistis. Kayak lagu ini, disauti, bintang kecil amat banyak, aku ingin. Mustahil. Jelas manusia nggak bisa terbang, apalagi terbangnya sambil menari. Jangan ajarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang mustahil, menghayal. Nanti besarnya anakmu ya bisane misalkan, andaikan, jikalau, seandainya uripe mek ngono kuwi tok. Kadang anak dididik serakah, dididik berhati kotor. Itu umum ini, dari Sabang sampai Merauke, semua sekolahan, PAUD, pos PAUD, playgroup TK ada lagu ini semua. Balonku ada rupa-rupa, hijau kuning, merah muda, meletus balon hatiku. Balon meletus kok hati kacau. Ya beli lagi. Berapa sih harga balon?
Masa gara-gara kehilangan balon satu bikin hati kacau? Ini kan mengajarkan hati yang nggak kuat, hatinya jadi nggak kokoh, hatinya jadi rapuh. Gara-gara kehilangan balon satu kok kacau. Nah, terusannya juga tepat. Balonku tinggal, ku pegang, medit. Balon kok dipegang erat-erat. Kan gak oleh digudulunan kancane. Kadang anak diajarkan tentang kebohongan, pembodohan. Ini umum ini di mana-mana. Anak masih bayi diajarkan tentang kebodohan, pembohongan. Bayi dipangku sambil dinyanyikan po ame ame. Siang kalau malam bohong. Setahu saya namanya bayi itu siang yo mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu, itu bukan bayi, bapak. Satu lagi biar lengkap. Ini malah menurut saya pelecehan. Pelecehan. Ini kan lagi rame-rame nih puisi pelecehan. Ini lagu ini menurut saya pelecehan. Semua hafal, pasti semua hafal. Ayo. Matahari terbenam. Terus terdengar suaranya. Terus pelecehan. Nah kok pelecehan? Coba perhatikan. Nggak usah ada yang ikut sekarang. Matahari terbenam, hari mulai malam. Wayah maghrib kan? Ya matahari terbenam, ghurubus syamsi. Itu saat maghrib, hari mulai malam, matahari terbenam. Harusnya yang terdengar itu suara azan. Lah kok terdengar burung hantu? Wong azan dipadake burung hantu. Ini nggak masuk akal ini kalimatnya. Coba perhatikan. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Ini mulai kapan? Burung hantu suaranya menakutkan, merdu. Azan yang merdu, tapi tukang azannya dibilang burung hantu. Lagian masa ada azan kok pelecehan ini. Ini harus dirubah yang islami. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar. Kok Allah Maha Besar? Jangan kok wah azan model di. Nah, lir-lir ini filosofinya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilir itu kipas. Nah, kipas itu ilir. Ilir itu kipas. Nah, kipas itu ilir. Ilir itu ayo edan bareng ayo. Ini gambaran anak muda. Ya kayak ilir. Gerakannya horizontal. Menyamping kiri kanan. Coba perhatikan tukang sate itu kalau lagi ngipasin satenya kan kiri kanan gerakannya menyamping horizontal. Apa ada tukang sate kalau ngipasinya ke atas ke bawah vertikal? No ini. Lah iki kok sing mabul-mabul gak beluke sate tok sak kelek-keleke. Maulek apa maneh wong ngentut pisan. Ini gambaran anak muda kayak kipas. Polae gak karuan. Hui. Ayo to nyaut. Kipas itu kan gerakannya menyamping kiri, ngiwa, maju, ngetan, ngalor, riwa, mondar, mobat, moncat, mosak, morak, nibo, jungkir, kalang, golong. Wes
kono penak kari terus kayak kata-kata yo kentekan. Polanya tidak karuan, mengamalkan bukan cuma P4 tapi P40. Pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, perang prung, pelirak pelirik, lorak lorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculot, peloyang pelayon, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, wesok. Sampai maghrib orang rampung-rampung udah terima gawe P. Apa yang dicari sampai polanya ndak karuan, ternyata orientasi hidupnya cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Ini simbol kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau subur siap panen. Itu simbol urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar, itu urusan kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, itu urusan sedikit di bawah perut. Penganten anyar kok. Jadi nek isih enom, polae nggak karuan koyo ilir. Yang dicari ya cuma dua tadi, urusan perut dan urusan di bawah perut. Jadi uripe kaya pitik jago. Ayam jago itu mulai keluar kandang sampai masuk kandang lagi. Yang dicari ya cuma dua itu, urusan perut sama di bawah perut. Lihat ayam jago. Kalau nggak nyari makan yo ngejar-ngejar betina, godaki doro, erek-erek doro, pepet ke pager, dorone mapan, tumpai gasak, cetet tinggal nyengkreng. Nah, kuwi jagone ngelumpuk kono kuwi. Masih ilir, makanya ojo kok dadi ilir tok, kudu meningkat dadi bocah angon. Bocah angon disuruh apa? Penekno. Ayo, menek itu turun apa naik? Harus selalu naik, selalu meningkat. Makanya di awal saya singgung soal barokah. Pesantren ini harus selalu meningkat dan naik kualitasnya, bukan sekedar kuantitas saja, mutunya, daya saingnya, prestise dan prestasinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Caranya jadi bocah angon. Bapak Ibu para santri jamaah rahimakumullah, apa yang harus dingon? Paham nggih? Bahasa angon itu paham nggih? Buka semangat belas semua. Menggembala atau mengembala? Wis berangon ngono ae. Artinya minimal ya angon awake dhewe lah, dohir batin, sekujur tubuh ini, mulai ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak. Ini harus diingon semua. Pertama, dengar saya. Otak kita, pikiran kita harus betul-betul diingon untuk mempunyai daya pikir yang positif. Jangan sampai negatif. Caranya tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Nanti dapat ilmu, dapat hikmah. Dike ngapalno. Wis mulai naldoman. Woi. Ojo cuma imriti alfiyah tok sampai tekan ngapalno Quran, nek perlu sak tafsire. Engko sehat pikirane. Ya. Utekmu lho, utekmu dingon, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono. Daya pikir anak-anak kita, Bapak Ibu wali santri juga harus disetting mulai dini, juga harus apa ya, kalau kendaraan itu namanya assembling ya, perakitan, diproses mulai awal. Jangan pernah menanamkan kekerasan kepada anak-anak kita. Mohon maaf, kadang secara tidak sadar orang tua itu menanamkan karakter kekerasan kepada anak. Contohnya begini, ibu lagi nyuci baju, nggak pakai mesin cuci, manual. Pancene wong rimbo bujang kok mesin cuci barang. Manual. Terus punya anak perempuan masih kecil, untuk melu moro merono. Bu, jenengan nembe umbah-umbah, kayak nglumbruk pakaiane kotor kathah ngoten niku, terus nggak ada anak cilik, moro untuk ngono ku sampean jarke apa dikon ngalih?
Mesti kon ngalih to. Ngalih nyapa ngrepoti wong nek ini tak guyang banyu raimu. Pakai kekerasan tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya itu membentuk karakter kekerasan kepada anak. Jangan salahkan siapa-siapa nanti kalau besarnya anak ibu ya keras dan kasar kepada ibu. Ibu sakit dibawa ke dokter, dapat resep dibelikan obat di apotek, tapi mau minum obat itu males. Ditanya sama anak, wis diombe Bu obatnya. Urung nak ibu cangkeme pahit. Wis suwe wong gering pahit wis suwe. Pengen waras apa pengen mati? Ora gelem ngombe tak lotek. Ya karena waktu kecil dikasar kayak gitu. Padahal sesungguhnya perlu ibu ketahui, anak mendekati ibunya yang lagi nyuci itu pengen belajar triknya nyuci. Kalau ibu cerdas, mau bantu mama, apa ngrewangi ibu umbah-umbah, kasih ember sendiri, kasih gombal, kasih air, biar kecek di situ. Anakmu mesti tiru, ibu ucek-ucek anaknya melu, tek. Ibu ngopyo anaknya, cakap wong belajar, ngono. Nah, kok gedene anakmu iso dadi tukang laundry. Ya ndak lah nanti jadi anakmu kan duwe pabrik tekstil. Soalnya masih kecil udah mempelajari jenis-jenis kain. Sama bapak misalnya, bapak lagi memperbaiki motor yang rusak, bawa apane diutek-utek. Dua anak lanang cilik marah untuk menunggu mesti dikongkon nyingkreng, dianggap ganggu. Cara nyuruh perginya itu kasar, nyingkreng, repot uang tak sampluk setang di sana. Jangan gitu Pak, nanti anakmu kasar Pak. Halo, anak itu pengen belajar teorinya servis dari orang tuanya. Nah kalau orang tua cerdas, tukang servis teko, kayak kunci Inggris, obeng, tang. Lagi kok anakmu gedene dadi kok tukang las. Paling tidak direktur perusahaan otomotif. Bakat anak itu udah bisa dideteksi mulai kecil. Orang tua harus peka dalam menggali potensi anak. Mulai kecil itu udah nampak kok. Sampeyan duwe anak sik cilik senengane main tembak-tembakan. Wah, iki kayak tentara polisi. Minimal banser. Minimal. Kok mbok guyu to? Bansere pengabdiannya tinggi. Khidmah kepada ulama, membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berperan serta menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI yang harga mati. Oh, tanpa gaji. Ayo coba Kapolsek gak digaji, ya pure. Dan Ramil barang itu nggak ada gajinya, ya mutu, wong ceramah. Menengok ya. Anak masih kecil kok suka main suntik-suntikan, cus. Wah ini bakatnya dokter ini, paling gak perawat, kan gitu toh. Anak masih kecil senengane ulah-ulik linggis, gawat maling ya anakmu. Ini kudu diwaspadai. Nah, nanti sambung di belakang ya soal pendidikan anak. Ya, aku ngerti. Kowe nek rumang ora melu nyangoni ra usah cerewet. Nyumbang piro? Wong sing anggota DPR RI sing arep nyangoni meneng mok mesam-mesem kok. Kuwi padahal arep nyangoni lho, meneng mek mesam-mesem to. Ora kaken cangkem kaya kowe ngono. Iki nek nyangoni tenan insyaallah dadi bupati. Insyaallah. Tapi lek gak nyangoni mudhun dadi ketua RT paling. Sing wis sing ngono, sing wis. Nah, makane sing iki dadi 2 periode ya sering nyangoni. Lah nek kuwi ora nyangoni, gak tanggung jawab aku. Ya mbuh walaupun duwite kok kene, kok kono padha wae, tapi sing penting kan nambahi sing penting. Nek pengen dadi. Ya pengen dadi ya terserah, pilihan kan di tangan Anda. Lagune Pak Sukandar. Sani. Beliau romantis banget, sambutan ngarepe garwane iso gojlok-gojlokan.
Aku mbayang nembian pacarane piye. Modele ngerti enek wong ayu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang dipenek tadi apa? Nah, tapi suruh jadi cahangon dulu. Yang dingon mulai pikiran kita, otak kita, termasuk pandangan, penglihatan ya sayang. Untuk melihat Quran, kitab-kitab kuning itu, melihat alam ciptaan Allah, dingon. Ya, dingon. Matamu itu dingon. Aja nggo ngincengi wong adus. Culek wong kok. Senengane mentelengi HP sing orang genah-genah. Mbok kaya iki untuk memandang aku. Pandang Quran, kitab, buku-buku sing manfaat ngono kuwi dingon. Oh kedep ini gak dingon bahaya. Ya lek sing dijak kedep wedhus ora masalah. Lah sing bocah kedep bojone wong jotosi kowe. Gara-gara gak iso angon mripat, kuping, hidung, semuanya termasuk lesan ya sayang dingon. Baca Quran, sholawat, zikir kayak gitu dingon. Cangkemmu yo aja angger mbletat ngono. Termasuk ibu, maaf ibu yang biasa susah mengendalikan lesan, gak duwe rem cangkem. Iku cangkem-cangkem kudungan. Kadek rimbo bujang kene ketoke lambene wis akeh sing lecek. Oh kalau ke suami itu ya Allah digetaki. Suami pulang kerja gak dapat duit ora. Rantuk duit rasa mlebu omah. Turu gerdu ana nang kelon karo kentongan. Sing lanang senden kok karo nduweh. Ngono ku pikiranmu sumpek, atimu lara gak entuk duit malah entuk dosa. Jadikan suami sebagai ladang pahala. Mau disampaikan mau. Suami itu ladang pahala. Jihad terbesar seorang istri itu yang melayani suami dengan sebaik-baiknya. Bu, suami pulang kerja dapat duit nggak dapat duit disyukuri, alhamdulillah. Nah, kenapa harus bersyukur? Yo iya, soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Maka begitu melihat suami sampai di jalanan depan rumah, alhamdulillah, ingon-ingonku wis teko. Ini dijaga ini lesan, jangan sampai nyelatu. Masuk halaman rumah, siap-siap biar nggak ngomel, baca sholawat, nyambut kedatangan suami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepet-cepet bukain pintu. Begitu suami masuk, seret, sambut lagi. Tala'al badru alaina. Nggak akan ribut nanti insya Allah. Paling suami cuma senyum. Orang gila. Semualah pokoknya hati, perut, tangan, kaki, iman kabeh. Untuk apa? Bekal agar bisa naik derajatnya, naik kebaikannya, naik amal solehnya. Tambah tua, tambah mulya, tambah sregep ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sedekahe, tambah kathah sedulurane, tambah sregep salat jamaahe. Ngoten nggih? Aku tahu ngomong ini di Saudi. Jane yo seneng salat jamaah, tapi lek nang masjid sandalku gelek ilang. Berbahagialah ketika sandalmu gelek ilang nang masjid, ku tandane sampean wong apik. Sing elek iki nek sandalmu gak tau ketok nang masjid. Iki berarti sikilmu gak tau bantik. Ana wong ngaku agama Islam tapi gak tau bantik masjid. Maro masjid ngenteni digotong wong papat busung pendosa. Iki wong ya teko. Nyelempet nang kono. Yang dipenek apa? Blembing. Blembing ini simbol dari buah yang berbelingir 5. Rata-rata blimbing niku blingire 5. Ya ana sing 3 blingire. Soale sing loro dikrokoti cakahe. Blingir 5 kalau diterjemah bitafsiril ota'atu ilmatui. Dengan tafsir otak-atik mata itu katanya rukun Islam ada 5. Itu sholat fardu ada 5. Harus sehari semalam 5 kali. Sehari 5 kali. Jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Sekarang banyak yang gitu ropelan model sholat. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi sekaligus nanti takbiratul ihram langsung double 5. Allahu akbar bar.
rukuk ya langsung ping 5, entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Jan rang gendah. Nah sekarang ini kita kaitkan dengan momen kita hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Blingire blimbing 5 itu 5 hal yang harus kita raih Bapak Ibu jamaah sekalian. Nasihat-nasihat dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari 5 hal itu banyak sekali. Betul? Wis tau gak tau maca Quran ya wis nyauto betul ngono lho tak baleni. Nasihat-nasihat dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari 5 hal itu banyak sekali ketika sampean baca Quran. Betul? Nah gitu kan jelas, maksudnya jelas goblokmu.